Halo, selamat datang teman-teman. Jadi, kali ini aku akan membahas tentang penyiaran radio yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya, radio di daerah Semarang. Dan kali ini, oh iya, aku lupa sebenarnya. Perkenalkan, aku Aditya Mirza Krisnanda. Kalian bisa panggil aku Adit, atau bisa panggil aku Mirza juga bisa deh. Jadi aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Jadi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku akan membahas eh, seputar radio di Semarang ini bersama satu narasumber. Nah, narasumbernya adalah dari C Radio Semarang. Tuh. Yaudah deh, aku panggil dulu ya narasumbernya. Tunggu deh. Gimana ini? Halo, ada Fanny juga nih. Kita tunggu narasumbernya ya. Masih login Instagram ternyata. Duh, mbaknya di mana nih? Nah, ini. Jadi sebentar. Oke. Nih mbaknya sudah datang. Kita lihat deh. Eits. Halo Mbak Kinanti. Hai. Selamat Iya. datang di live Instagram aku. Aku Oh iya, pakai efek sebelumnya ya, bisa. soalnya lagi. Oh iya, siap. Gak apa-apa. Bisa perkenalan dulu Kak sama teman-teman. Oh, oke. Bentar aku lepas masker aja kali ya. Oke, siap. Aduh, nyangkut. Udah. Udah Kak? Halo. Jadi Halo. perkenalkan, namaku Kinanti Skar Ayu. Kalian bisa panggil aku Kinan. Oke, Kak Kinan. Oh ya, sebenarnya belum kenalan ya kita ya. Masih di chat doang ya Baru kita ya. Ya baru Kak, ya. kemarin ya. Jadi nama aku Adit. Boleh panggil Ya, Mirza juga boleh. hai. Terserah Kak Kinanti deh. Oke, jadi Oke, kali ini oke. kita akan membahas tentang penyiaran yang ada di Semarang nih Kak. Terlebih lagi kan Kak Kinanti juga udah
expert ya di bidang radio ya. Waduh, Di nggak bidang expert banget radio sih sebenarnya. di C Radio Semarang ya Kak, bener ya? Bener banget, iya. Ya, jadi Kak Kinanti ini adalah seorang produser di C Radio ya. Mm-mm. Gitu. Tapi Iya. juga pernah jadi penyiar juga gitu teman-teman. Oke Kak, jadi Sebenarnya, kita akan mm-mm. melakukan gimana? Gimana Ki? Sebenarnya Enggak, kenapa? langsung mulai aja nggak apa-apa. Oh, oke oke. Jadi gini Kak, kita akan melakukan sesi Q&A gitu, ala-ala. Jadi nanti ada 9 pertanyaan. Kak Kinanti Ya. wajib jawab semuanya nih. Gitu. Oh, oke. Oke, Nggak sulit langsung kan aja ya? ya Kak ya. Enggak, santai kita santai enggak kayak ujian kok. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, apa perbedaan dunia penyiaran dahulu dan sekarang nih Kak? Bedanya kayak apa sih? Oke. Jadi untuk perbedaan dunia penyiaran dulu yang sekarang itu, sebenarnya perbedaan yang paling kelihatan itu di teknologinya sih. Oh, teknologinya. Jadi kalau masalah konten dan lain-lain itu kan apa ya? Setiap stasiun radio itu punya segmentasi sama ciri khasnya masing-masing kan. Jadi Mm-mm. yang paling menonjol itu ya teknologinya. Kayak misal zaman dulu kan kalau mau dengerin radio tuh nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang zaman sekarang kita Iya, mau dengerin bener radio juga. sambil nyetir di mobil gitu kan bisa kan. Ya kayak yang lebih Iya, kelihatan teknologinya sih yang beda dari zaman perbedaan dulu sama yang teknologi ya. sekarang. Mm-mm, Iya gitu sih, sih. aku juga ngerasain waktu dulu masih SD atau TK ya. Kayaknya SD deh. Itu tuh juga kan ayah kan dulu juga pakai radio gitu kan. Cuman kan radionya Oh, yang masih besar itu juga pakai amplifier yang gede gitu kan. Jadi nggak iya praktis gitu itu ya kalau kan. dibawa gitu ya. Kalau sekarang kan karena udah Terus perkembangan teknologi sekarang jadi kan juga masuk udah ke arah internet juga kan ya radio ya sekarang ya. betul betul bisa di streaming. Jadi nggak perlu kita muter-muter apa tuh yang muter-muter bunderan harus cari channelnya dulu Iya, sampai kan sekarang gitu-gitu gitu. via web gitu kan udah bisa tinggal klik gitu kan. Iya, ada live streaming gitu ya. Oh iya Kak, Mm-mm. terus perbedaannya apa namanya? Pendengarnya gitu juga ada nggak kira-kira? Kan kalau dulu mungkin hanya orang dewasa yang mendengarkan. Kalau mungkin sekarang Gen Z Iya, udah mulai merambah ke radio juga mungkin atau gimana tuh kalau dari Kak Kinanti? apa? Yang merambah ke dunia Kalau itu tadi dari kurang jelas. Gen Z, Gen Z sekarang kan kebanyakan mungkin ada yang sudah merambah mendengarkan di radio gitu Kak. Kan kalau dulu kan kebanyakan kan orang yang dewasa istilahnya mendengarkan radionya atau mungkin orang tua juga kan. Itu kalau dari Kak Kinanti Ya, ada perbedaan nggak sekarang? ya sebenarnya balik lagi ke tadi ya, masing-masing radio itu kan eh, beda-beda. Ada radio yang dia itu segmentasinya memang dewasa, jadi dia cuman nyarin berita, terus kayak yang kontennya tuh isinya berat gitu loh. Tapi kalau Oh iya, ada juga iya kan juga. radio yang dia kayak lebih santai, bahas sesuatunya tuh yang apa yang lagi zaman sekarang terus dikembangkan gitu. Jadi nggak semua radio tuh sama. Jadi beda-beda sih. Kayak Iya sih, isi tergantung radio segmentasinya ya Kak berarti ya. betul. Jadi kayak misalkan di isi radio ya, Hmm. itu tuh Mm-mm. kantornya jadi satu sama radio lain, namanya Radio Idola. Jadi Radio Idola itu dia Iya. segmentasinya lebih ke arah dewasa karena dia kontennya kayak lebih membahas tentang politik, pokoknya apa pembahasan yang dewasa-dewasa gitulah. Kalau yang si radio itu Yang istilahnya lebih, berat gitu ya. iya betul. Kalau si radio lebih buat ke anak muda gitu. Oh, berarti lebih ke Gen Z yang zaman sekarang gitu ya Kak ya.
Betul banget. Ya, oke. Pertanyaan pertama sudah lolos. Tereteng. Oke. Soal selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana kakak melihat dunia penyiaran pada saat sekarang nih? Kalau, Eh aduh kita, kalau menurut halo, aduh sinyalnya lagi, oke, kita kembali lagi. Halo, denger nggak kak nih? Halo, ya, aduh lagi streaming, sinyalnya lagi jelek nih. Halo, halo kak Kinandi. Kok suaranya nggak kedengeran ya di sini ya? Halo, apakah jelek ya sinyalku? Coba deh. Halo, nggak kedengeran ya? Suaraku keluar nggak di situ? Oh, suaranya nggak denger ya? Oke, kita coba nganu aja kali ya. Bentar. Eh, di itu dulu kali ya kak. Di berhenti dulu baru nanti aku panggil lagi gitu kali ya. Halo, aduh, kak nanti nggak ada suaranya di aku. Nah, oke, kita coba panggil lagi. Tadi ada gangguan. Aduh, padahal lagi seru-serunya tadi ya. mana nih? Malah ada gangguan. Oke kak, Oke, masuk nih udah. suaranya. Oke. Tadi ada gangguan ya. Sorry sorry. Tadi kenapa Oke ya? lanjut deh. Aduh, aku juga kurang tahu. Tadi kan, aduh, adalah gini. Tadi kan aku ngomong tadi ada suaranya nggak di sana? Nggak ada. Hilang Oh suaranya nggak tadi. ada, sama. Kaki nanti tadi kayaknya juga ngomong tapi di sini nggak kedengeran gitu. Mm-mm. Gangguan Sama teknis aku nggak apa-apa juga. deh. Oke lanjut ya kak. Tadi yang pertanyaan kedua, bagaimana kakak melihat dunia penyiaran pada saat sekarang? Dunia penyiaran sama sekarang itu sering disamain sama podcast ya. Padahal ini Hmm, kalau menurut aku ya, padahal ya, tuh dua hal ini berbeda gitu loh, walaupun kelihatannya kan sama ya. Padahal ini ya, eh radio itu harus menggunakan frekuensi kan, sedangkan kalau podcast tuh kan nggak ya, perlu itu. Padahal kayak sering banget disama-samain, udah jelas banget banyak perbedaan dari podcast sama ya, radio. Selain itu podcast kan nggak ada musiknya gitu kan, kayak dia full ya, eh, ya ngomong aja gitu, nggak ada jeda musiknya atau kayak hmm, gimana. Sedangkan kalau ya, radio itu kan selain dia ngasih informasi, terus dia juga ada musiknya, dan kontennya tuh juga macem-macem gitu kan. Kalau misal podcast, beragam gitu ya kak ya. dia iya beragam. Kalau misal podcast kan Hmm, kontennya harus spesifik gitu kan. Nah, jadi iya, menurut jadi kalau, menurutku sih zaman sekarang tuh sering disamain antara radio sama podcast itu sih. hmm, padahal beda sekali gitu ya. Kan kalau Ada podcast beda sekali kadang ada bener. yang membahas tentang hantu, hantu doang. Kalau Iya, tentang cinta-cintaan ya cinta-cintaan doang gitu kan. Kan kalau radio kan banyak ragamnya gitu ya.
Ya Ya gitu. benar juga sih. Oke, soal kedua selesai. Tereteng. Oke, lanjut soal ketiga, Kak. Soal ketiga adalah Oke. regulasi di tempat Kakak mengatur dan merajuk ke arah mana? Sebenarnya regulasi penyiaran di Indonesia itu dibagi menjadi tiga kan. Ada Ya, regulasi yang bersifatnya itu era Orde Baru, terus era reformasi, sama yang ketiga itu eh Orde Baru, era reformasi. apa ya? Orde Lama, Orde Baru, sama era reformasi maksudnya. Tiga itu ya, benar. Oh iya, Maaf ya, agak sedikit agak iya lupa-lupa nggak gitu. apa-apa, nggak Jadi apa-apa Kak, kita kalau santai aja. kalau regulasi penyiaran Orde Lama itu jadi kayak waktu penyiaran masih diwarnai dengan suasana kemerdekaan kan waktu itu, Iya, karena itu masih Orde Lama. Jadi pemerintah nggak mengeluarkan regulasi yang bersifat sangat membatasi siaran di Indonesia. oh gitu. Kayak gitu, iya. Sorry kalau mata aku nggak fokus ya, soalnya ini lagi Iya, di tempat keramaian gitu. nggak apa-apa, nggak Agak apa-apa. malu diliatin, jadi kayak sambil lihat-lihat. Oke, nggak Terus apa-apa. kalau di Jadi, era Orde Baru, tadi kan udah lama ya, sekarang Orde iya, Baru. Jadi iya. mulai muncul nih banyak stasiun televisi dan radio yang eh, apa ya, amatir gitu loh mulai Orde Baru ini. Iya. Banyak banyak bermunculan juga regulasi penyiaran yang bersifat otoriter, yang artinya tuh harus patuh dan disiplin gitu. Kalau kalau Mm. nggak mengikuti regulasi yang ada, pasti akan ada apa sih, sesuatu yang menimpa stasiun tersebut gitulah pokoknya. Oh, kayak kena Kalau sanksi nggak gitu ya. gitulah, kalau misalkan nggak patuh dan disiplin Tiba-tiba semacam hilang gitu nggak itu. Kak? Terus kalau Aduh, era takutnya. reformasi kayak sekarang, yang ketiga nih ya, setelah Iya. era Orde Lama, Orde Baru, terus yang ketiga era reformasi, akhirnya hak kebebasan pers ini balik lagi kan, tapi nggak sebebas waktu Iya. Orde Lama. Karena di zaman ini tuh udah muncul sebuah lembaga yang tugasnya itu apa ya, mengendalikan konten. Itu loh KPI, tau kan? Hmm, Komisi Penyiaran iya, Komisi Indonesia. Penyiaran Indonesia. Iya. Selain itu, Oh, uh, gitu ya. setiap lembaga penyiaran di Indonesia sekarang harus punya izin juga, harus harus punya Mm-mm. izin dari KPI sebelum mereka mau melakukan Menyiarkan siaran gitu gitu. kan. Hmm, Gitu sih. Jadi menurut iya sih. pendapat Jadi, aku, regulasi penyiaran di Indonesia di zaman sekarang ini ya sudah membaik sih ya. Khususnya di area reformasi sih, udah mulai membaik. Karena ya bener kebebasan juga pers sih. kan juga Jadi, udah kembali. Terus, tapi yang bikin kesel sih ini sih, kadang ada beberapa oknum yang bikin kecewa juga karena suka memanfaatkan keadaan dengan kayak bikin berita hoax gitu loh. Jadi misalkan ada oh apa iya. yang lagi hits, terus mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bikin berita hoax, untuk mungkin ya menaikkan nama radio mereka itu dengan Engagement mereka gitu ya. mm-mm. Istilahnya panjat sosial kalau zaman Betul, sekarang tapi ya. caranya kayak menyebarkan berita Salah hoax gitu yang kan. merugikan banget itu Hmm, sebenarnya. iya sih. Aku juga kemarin-kemarin lihat ada judul-judul yang terlalu clickbait gitulah. Kan Nah, kayak gitu walaupun banyak kan itu. artisnya tidak melakukan seperti itu, tapi salah satu oknum radio katakan kan sering membuat clickbait yang nggak bener gitu kan. Ya sih bener. Jadi pada intinya untuk orde yang sekarang lebih better daripada yang sebelumnya ya kak ya. Bener ya, Tapi lebih sudah nyaman lah. ada apa namanya? Sudah ada KPI juga yang mengatur
sebagai Iya. lembaga penyiaran di Indonesia juga. Oke. Oke, soal ketiga lolos lagi. Tereteng. Lanjut. Soal yang keempat. Melihat dunia digital yang semakin merebak pada saat sekarang, bagaimana dampaknya pada penyiaran? Apakah negatif atau positif? Sebenarnya nggak ada dampak yang gimana-gimana sih. Malah perkembangan digital ini Hmm, semakin memudahkan dunia penyiaran juga kan dengan adanya kemajuan digital gitu. Jadi nggak iya. ada dampak yang negatif atau merugikan sih sejauh ini, malah memudahkan dunia penyiaran sih kalau menurut aku dengan kemajuan Malah lebih ke apa arah positif digital. gitu ya berarti ya sekarang ya. Iya. mm. Jadi kan kayak Benar sih. yang tadi dibahas di awal, jadi kita bisa mudah dengerin radio, bisa di streaming dan lain-lain tadi kan. Mm-mm. Oh iya Kak, itu apa namanya? Kan sekarang kan dunia digital tuh. Terus apa namanya? Pendengar saat ini tuh kebanyakan mereka tuh lebih masih memakai teknis manual kayak radio yang besar tadi atau radio yang kita harus cari-cari manual Ya, gitu, atau sekarang lebih banyak mendengarkan yang dari Android atau iPhone misalkan seperti itu Kak. Kan generasi Z yang sekarang kan lebih suka streaming gitu Kak. Itu hmm. kira-kira lebih banyak mana tuh kalau sekarang? Kalau aku melihat sih ya, orang-orang tuh lebih udah jarang sih ya kalau misalkan pakai radio yang kayak zaman dulu gitu kan. Itu Iya. kayak orang males gak sih sekarang kayak kayak gitu. Iya. Mereka pasti lebih milihnya dengan Terlalu lagu. ribet gitu ya. Terlalu ribet kan. Sekarang mungkin karena ada media yang apa namanya mendukung buat untuk dengerin musik kayak mungkin pakai Spotify atau Joox, mereka pasti dengerin radio itu itu tadi mungkin tuh lagi di mobil atau Hmm, lagi ngapain gitu di rumah sambil lagi dengerin santai gitu ya radio Kak ya. gitu. Iya, Iya. jadi Iya lebih sih benar banyak juga sih. pakai media handphone sih menurut aku, atau tadi waktu mereka lagi nyetir di mobil atau gimana. Kalau pakai yang alat yang zaman dulu itu udah jarang banget sih. Berarti sekarang trennya lebih, kalau dikatakan negatif atau positif berarti lebih ke arah positif ya Kak ya. Soalnya kan ada kemajuan Positif. teknologi juga itu kan Iya, iya. memudahkan dunia penyiaran itu kan. Oke, soal nomor 4 selesai. Teredeng. Lanjut soal yang kelima. Dan di saat pandemik seperti ini, apa yang terjadi pada dunia penyiaran, Kak? Khususnya C Radio deh. Kalau C Radio kira-kira waktu pandemi seperti ini gimana? Eh, yang paling kerasa karena corona kayak gini ya, jadi ngebuat event atau acara kan pasti banyak yang di cancel kan, kayak event seminar atau acara musik itu kan banyak banget yang Mm-mm. di cancel gitu kan. Acara musik kayak Hmm, seminar itu juga menguntungkan radio karena kita bisa jadi apa ya, media partnernya gitu loh. Jadi iya betul. menguntungkan juga buat kita untuk melakukan promosi atau branding sebagai media partner dari event itu sendiri. Jadi yang paling kerasa sih itu sih, karena Hmm, ngebuat event kan jadi udah banyak yang, intinya kerjasamanya langsung tiba-tiba putus karena COVID gitu iya ya kan? banyak banget. Yang tadinya ada acara pada tanggal ini, ternyata nggak jadi. Iya dibatalin Gitu ya. karena ada corona itu kan. Ya, terus sistem di C Radio waktu pandemik ini kira-kira ada itu nggak Kak? Kan kebanyakan kantor untuk saat ini kan ada yang namanya work from home tuh. Ya, Atau mungkin di sebagian radio yang lain ada, kayaknya aku pernah denger itu radio apa ya lupa. Satu radio gitulah katakan itu dia sampai bener-bener ada satu hari dia berhenti siaran. Itu kira-kira C Radio seperti itu juga nggak Kak? kebetulan nggak sih di radio itu, jadi Oh enggak ya. eh
tapping kayak rekaman gitu. Kita Ya. penyiarnya jadi rekaman. Terus ya udah nanti sesuai jam dari jadwalnya itu, misal eh, pagi. Ya udah tinggal rekaman yang untuk diputar pagi itu tinggal diputar aja. Jadi cara ngakalinya dengan rekaman sih. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor untuk siaran langsung, tapi nanti dari Hmm, operatornya, salah satu petugas dari operatornya tinggal muterin aja rekaman dari penyiarnya. Gitu sih cara apa mengatasi karena teknisnya corona gitu ini ya. ya. Iya, jadi kita nggak Itu ada. rekamannya rekamannya itu dilakukan sebelum apa maksudnya dilakukan di rumah atau rekamannya dilakukan di C radio langsung kak? Atau rekaman yang sudah lama diputar kembali tuh? Oh enggak rekaman lama. Jadi kan rekaman dari rumah juga bisa sih. Jadi kayak Oh berarti rekamannya dari rumah gitu ya? memanfaatkan di apa ke teknologi aja sih untuk apa? Gitu. Kan ada dua penyiar nih, masing-masing Ya. apa acara di radionya itu. Jadi ya nanti mereka kayak rekaman dari rumah bisa. Jadi nggak perlu datang ke kantor buat rekaman gitu sih. Oh jadi berarti direkam di rumah. Ntar kalau waktunya tayang baru dikirimkan langsung di play sama petugas yang di sana gitu ya kak ya? Iya, diedit dulu, diedit Oh sama diedit dulu. petugasnya di sana yang bagian ngurus itu kan. Baru kalau udah Iya. selesai diedit, baru bisa disiarkan gitu. Oke. Oke. Nomor 5 sudah selesai. Tereng. Lanjut nomor 6. Tipe pendengar yang dituju C radio yang kayak gimana sih, Kak? Pangsa Lebih ke pasarnya. lebih ke remaja ya. Ini kalau Oh, misalkan kebanyakan. untuk dewasa atau orang yang udah tua itu mungkin kontennya agak kurang cocok ya karena kita tuh di sini ngikutin arus apa yang lagi hits, apa yang lagi viral. Makanya kita harus dituntut buat kreatif sama selalu up to date gitu sama Iya. berita-berita apa yang lagi heboh gitu kan. Jadi Iya. segmentasinya untuk remaja sih, untuk ABG remaja. Kalau untuk dewasa mungkin bisa dengerinnya radio tetangga ya. Iya, bener. Dan Gitu. itu di C radio itu kalau hebohnya itu membahas tentang apa aja, Kak? Apakah berita atau lagu atau mungkin apa gitu atau jangan-jangan semua dibahas nih yang lagi heboh di sana. Yang banyak peminatnya itu waktu kayak kita ngasih info sama tips. Jadi ada kan di si radio tuh acara namanya Banyumanik Banyak Info dan Lagu Unik. Jadi itu Oh gitu. paling banyak diminati sama pendengar karena kita selalu berusaha ngasih informasinya itu yang menarik, yang bermanfaat juga gitu loh. Itu tergantung Dan ter nanti up to date pengolah. gitu ya kak ya. Iya, nanti tergantung Hmm, penyiarnya, cara penyampaian dari penyiarnya juga sih yang harus seru, yang lucu gitu, jadi nggak membosankan gitu iya. loh, nggak flat dalam penyampaian Ya, informasinya gitu. membawakannya asik gitu ya kak ya. Mm-mm. Oke. Oke, soal nomor 6 lolos. Tereng. Lanjut nomor 7. Sebagai penyiar nervous dan caranya nervous tersebut. Gimana tadi? Putus-putus suaranya. Aduh, ya loading lagi nih. Loading lagi Halo. kan? Oke, masuk. Oke, Oke, aku ulangi ya. nomor 7. Iya. Sebagai penyiar, apa sih Kak yang bikin nervous dan gimana caranya mengatasi nervous tersebut? Oh, yang bikin nervous itu kalau misalkan kita takut menyinggung
atau salah ngomong kalau yang menyangkut sara gitu ya, suku, agama, ras dan antar golongan Hmm, itu kan takutnya ntar kalau ya. salah ngomong atau misalnya ngomong terus bercandaannya garing atau gimana gitu. Oh Cara iya, itu mengatasinya bikin ya, kayak nervous gitu ya. cara mengatasinya ya sebenarnya nggak ada cara khusus sih, itu tergantung kekreatifan dari penyiarnya gimana cara dia mengolah kata aja gitu Oh sih. gitu. Jadi kayak Improvisasi sih lebih seringnya mengontrol kayak. diri sendiri gimana gitu ya, biar yang Iya, tadinya nervous jadi nggak nervous dengan cara mungkin mengajak omong yang lebih asik gitu kan ya kak ya, bisa jadi juga ya. iya itu Oke tergantung oke. improvisasi dari setiap penyiarnya aja. Mm-mm. Oke, nomor berapa nih? Tujuh ya. Nomor 7 lolos. Tereng. Lanjut nomor 8. Di nomor 8 adalah dalam persaingan radio di Semarang, bagaimana sih strategi C Radio agar tetap diminati oleh para pendengar? Jadi C Radio punya strategi apa nih kak? Biar tetap diminati oleh Gen Z ya, kan pangsa pasarnya kan generasi yang sekarang nih. Gimana Cara tuh? supaya ya caranya dengan kita aktif menjadi media partner kalau misalkan ada event, acara musik atau seminar apa gitu kita aktif menjadi media partner buat mereka. Jadi kan selain kita bisa meliput juga acaranya, itu juga bisa jadi media buat kita untuk promosi dan branding kan, biar dikenal. Oh ini loh ada si radio di sini yang menjadi media partner tuh, yang meliput juga. Jadi lebih ke arah situ sih yang lebih kuat caranya untuk Oh, apa jadi melakukan lebih promosi. ngajak partner-partner gitu ya, Kak ya. Iya untuk menjadi Jadi media partner. sama-sama saling membantu istilahnya ya. Mm-mm. Ya kayak sama kayak Oke. endorse gitulah. Ya, endorse. Bisa, bisa, bisa. Oke, nomor 8 lolos. Teneneng. Kadang. Dan soal terakhir nih, Kak. Soal terakhir. Udah deg-degan nih. Soal terakhir, untuk jam tayang di C Radio kira-kira pembagian pangsa pasarnya seperti apa sih Kak? Bisa dijelaskan? Maksudnya pembagian waktu siarannya gitu ya. Iya, betul. Uh, jadi si radio itu mulai siaran dari jam 6 pagi. Iya. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu kita cuman lebih lebih banyak muterinnya itu lagu-lagu sih ya. Karena Mm-mm. kan pagi-pagi pasti orang uh, mereka Lagi banyak yang bangun nggak bangun untuk pagi gitu ya. buru-buru mau dengerin radio gitu kan. Jadi Iya, lebih banyak betul betul. muterin lagunya. Nanti setelah dari jam 10 sampai jam 4 sore mungkin itu mulai Iya. tuh kita mengurangi lagunya tapi lebih banyak penyiarnya yang ngomong kayak menyampaikan Oh iya. konten Jadi yang lebih udah ke siapin interaksi. sama produsernya. Iya, lebih banyak interaksi sama pendengarnya dengan ya itu tadi Iya. nyampain ngembangin konten yang udah dikasih sama produser, terus mungkin kayak ngasih informasi, membahas film atau ngasih tahu lalu lintas, traffic light gitu kan. Jadi yang terupdate Gitu. saat itu gitu Terus ya Kak. Diberitahu iya, kepada pendengar gitu ya. terus dari jam 4 sore sampai kira-kira jam 8 Iya. itu pembahasannya mulai yang ringan-ringan aja dan diseimbangin antara lagu sama lagunya tuh seimbang. Kalau pagi kan dibanyakin ke lagunya daripada penyiarnya Iya. yang ngomong. Terus dari apa ke sore, siang ke sore gitulah dibanyakin penyiarnya yang ngomong daripada lagunya. Iya. Nah, kalau
dari sore ke malam itu seimbang antara eh, lagu sama penyiarnya yang ngomong tuh harus sama. Nah, nanti dari jam 8 sampai ke jam 6 lagi itu kita udah nggak ada yang siaran lagi, tapi kita muter hasil rekaman. Dan Oh, itu, gitu. iya, itu udah nggak ada yang siaran lagi. Dan rekaman yang diputer itu rekaman yang lama-lama juga nggak masalah sih. Jadi terus Gitu. baru terus gitu. Berarti pada Tapi intinya 24 jam itu C radio nyala terus gitu ya istilahnya. Bisa iya didengarkan 24 jam terus-menerus gitu ya. selalu nyala terus sih. Hmm. Tapi untuk konten Tapi kenapa? rekaman, Mm-mm. waktu rekaman itu diusahakan cari kontennya yang nggak pernah basi loh, yang selalu apa ya, yang Up to date bakalan gitu ya selalu, kayak. yang bakalan intinya Atau bakal selalu nggak ada. akan kadaluarsa lah informasinya gitu, masih bermanfaat. Kan ada Hmm. berita yang ini udah nggak zaman nih atau gimana, tapi kita berusaha bisa mungkin masih Oh, informasinya berita tuh yang yang bisa bisa sepanjang masa gitu ya, diulang-ulang nggak ada terus ya. kadaluarsanya gitu ya. Iya. Halo? Aduh, loading lagi nih. Macet lagi. Halo? Iya. Iya. Aduh, Halo? ada Udah kan? loading tadi ya. Iya. Oh, jadi pada intinya Iya, tetap mencari berita yang nggak basi gitu ya, ditelan masa gitu ya, Kak ya. betul. Jadi Paling kalau kayak diulang lagi tuh contohnya, nggak bosen gitu ya. iya contohnya kayak ngasih tips-tips gitu kan akan selalu kepake kan. Iya, Kayak gitu sih. bener juga. Oke, soal terakhir sudah lolos semua nih. Oke, yang ini dan terakhir dari yang terakhir nih Kak, silahkan promosikan C Radio deh Kak, biar para Waduh. teman-teman bisa tahu nih C Radio gimana. Iya buat semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya si Radio Semarang. Ketik aja C Radio, pasti ntar udah muncul loh. Langsung Nah, di tutup sana kelihatan ya. bakalan, iya, di sana bakalan ada informasi lengkap dari mulai jam tayang dari si radio, terus informasi yang disampaikan di radio itu juga diupload di Instagram juga gitu. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya ya. Karena itu juga Oke. sering ada informasi kayak misal ada event apa gitu, Oh, gitu sih. jadi nggak hanya diupdate di radio tapi juga diupdate di Instagram gitu ya Di Kak ya. media sosial juga, iya. Ya, sip. Oke deh. Yang mudah Oke, aja baik sih, Kak soalnya kan, Kinanti. iya. Terima kasih ya Kak Kinanti atas partisipasinya Sama-sama. sebagai narasumber. Maaf ya kalau misalkan Oke. jawabannya kurang Ih, memuaskan. nggak apa-apa. Kita kan harus santai gitu. Oke. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Dadah.